itu tuh keadaannya tuh sepi banget, gak ada mobil, cuma 1, 2, 3 doang. Tiba-tiba ngomong, anakmu mau jadi tumbal. Kemudian tuh kayak ada sosok lewat hitam tuh, buk 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 buk, kita langsung banting. Terus dia ngomong sama mama gue, ya Allah Le, wallahi HP tuh udah mati dia tadi siang. Kuat, kita udah nyampe nih di hotel itu tuh keadaannya tuh banget, gak ada mobil, cuma 1, 2, 3, kayak didorong lagi semakin kenceng. Coba Oke, kembali lagi bersama saya Safana Al-Khiyar dalam podcast Scary Scary Night. Nah, malam ini narasumber kita Amel. please, my name is Adinda. Amel, Please. Oke, Amelia Amel. Nah, oke. Jadi narasumber malam kita ini, Amel akan menceritakan kisahnya, kisah mistisnya yang dia rasakan, melainkan satu keluarga besar yang ngerasa. Di mana? Di Yogyakarta, tepatnya di saat liburan. Mau tahu kisah selengkapnya? Tonton terus ya sampai habis. Oke, untuk kronologi pertamanya, abis Ramadan waktu mudik. Jadi emang kan acaranya lebaran, kita mudik. Itu pulang kampung dong. ya. Di situ gue pulang kampungnya ke Pekalongan, bukan ke Jogja. Terus kenapa kok bisa ke Jogja? Karena adeknya mama itu punya hobi yang traveling. Jadi travelingnya liburannya itu senangnya nginep. Nah di situ tuh abis subuh kita tuh kayak langsung bosen nih gitu. Dia kepikiran bahwa pengen kemana ya, pengen Jogja aja yuk. Jogja gitu kan, pengen ke Borobudur. Dipikir tadi kayak gak usah lah, berangkat lah. Akhirnya sekitar jam 10 udah siap-siap gas, kita berangkat. Akhirnya kita perjalanan tuh lumayan. Kalau kita pikir-pikir dari Jogja ke Pekalongan itu tuh gak lama gitu. Jadi tuh sekitaran, gue nyampainya tuh sampai jam 11 sampai jam 12-an. Itu lama banget. Setelah 11-12 apa nih? 11-12 malam dong. Nyampe itu kan kita capek ya. Habis capek tuh langsung kepikiran mau nginep di mana nih. Sedangkan itu holiday, please. Holiday itu rame banget, pasti villa-villa. Lo tau sendiri ya, holiday itu gimana? Pasti rame banget kan. Pernah ngerasain kan gimana mudik di keramaian itu. Kan dia rame banget, villa aja tuh kayak gak ada ini. Tengah malam hampir menjelang pagi kita nyari hotel. Iya. Kita dapat nih hotel pertama. Hotel pertama itu emang kita dapat hotel banget, cuman ada satu kasur aja sama kamar mandi. Gak bisa dong. Nah, akhirnya kita cari-cari lagi. Dapat hotel kedua, ada kasur, kipas. Tapi emang kita tahu Jogja itu dingin ya. Masih dingin gitu ya daripada ibu kota. Tapi dengan kasur, kipas, kamar mandi, please, ini tuh holiday. Sampai berpikiran tuh kayak udahlah kita istirahat di mobil aja gitu. Udah capek juga sopirnya kan ya. Anak-anak juga udah pada rewel gitu kan. Banyak anak kecil. Masuk gue di situ masih kecil. Kelas 4 SD. Kecil lah ya. Kalau zaman dulu tuh 4 SD tuh bocil. Ya lo jangan bandingin sama sekarang. Nah, bocil. Masih kecil sih, badannya dong kecil pendek. Tapi ya, sewajar sih ya, kecil aku jadi inside outside ya. Adanya mama itu kayak enggak lah, nyatu mau nyari ke akhirnya carilah hotel ketiga. Disitulah dah malam pertamanya dimulai. Bagus, gede gitu kan ya, ada AC-nya, sampai ada kasurnya, sampai ada meja belajar. Gue holiday bukan buat belajar, dikasih meja belajar. Kita udah nyampe nih di hotel itu,
itu tuh keadaannya tuh sepi banget, nggak ada mobil, cuma 1, 2, 3 doang, sepi banget. Udah kan kita datang tuh ke resepsionis. Terus abis datang ke resepsionis katanya kamarnya penuh, tapi secara logikanya aja ya, kamarnya penuh, parkiran kosong. Oh iya. Makanya Itu parkir kosong tapi resepsionis bilang kamar penuh ya. iya, dan di sana tuh lampu-lampu setiap kamar tuh gelap. Heran kan ya, kok gitu? Kita ngomong, ya saya bawa banyak anak kecil. Ya anak kecilnya ada gue, adek gue, sama anaknya tante gue. Iya. Ketika mbak-mbaknya langsung, oh iya ibu ada. Dapatlah kita kamar. Aneh ya. Aneh, why? Hotel itu kayak bentuknya persegi panjang ya. Iya. Yang tengah-tengahnya tuh balkonnya tuh bolong gitu kan ya. Wah, bisa ngeliat ke bawah gitu, ngeliat parkiran ya. Kayak donat tapi kotak. Iya, kayak gitu. gitu. Donat tapi kotak. Iya. Terus kita tuh dipisah. Aneh itu kita berseberangan. Iya. Ini kamar emak gua, keluarga gua. Ini kamar adenya emak gua. Jadi kita berseberangan. Nah, yang kamar keluarga gue itu yang banyak anak kecil kayak gue, adek gue sama anaknya tante gue kan. Iya. Tapi yang lebihnya aneh lagi tuh, itu kita di kamar dua kayak gitu, itu tuh kualitasnya beda. Yang kamar yang gue tempatin, keluarga gue tempatin itu, dia tuh bersih banget, wangi, kamarnya wangi. Sedangkan yang kakak adek mama gue tuh tempatin tuh kayak kamar mandi tuh, maaf ya, bau bacin, bukan bau bacin ya, bau amis gitu. Lo pasti tahu itu hotel lumayan terkenal, lumayan gede, itu tuh deket banget, bukan deket banget, itu selurusan dari alun-alun. Pasti lo tahu kalau misalnya ke sana. Itu namanya anak kecil suka dong namanya main tangga. Iya. Nah, ternyata adik gue sama anaknya tante gue itu lagi main tangga sama tante gue, Iya. sama bapaknya. Gue datang dong sebelum gue tidur tuh gue ikut main, namanya gue masih kecil, gue pegangin lah tuh anaknya tante gue ikut main. Tiba-tiba anehnya waktu gue turun itu tuh kayak gue tuh didorong gitu, tapi gue sigap nangkep pegangan dari tangga itu. Tante gue itu gue udah dapet, tangannya gue udah dapet deh, gue genggam gini, tapi gue tuh kayak ditampar gitu, kayak dihempaskan gitu, kayak tiba-tiba gue langsung nempel ke tembok, kaget gue. Terus waktu gue anaknya tante gue tuh udah gelinding ke bawah, itu tangga kayu, tapi kan tetap aja dong anehnya itu kan dia tangganya begini, tuk tuk tuk, terus lurus, tuk tuk tuk. Nah seharusnya waktu lurusan ini dia berhenti, tapi ini kayak didorong lagi makin kenceng, coba cake sampai bawah dia. Lah, gue kaget kan, kok bisa kayak gitu. Mamanya nangis dong, nangis sambil turun tuk kejar anaknya. Terus yang gue kagetnya lagi, lo tau nggak, bapaknya di atas udah matanya tuh merah banget. Terus tiba-tiba ngomong, anakmu mau jadi tumbal, sambil ngelempar minyak putih yang besar. Nah sebelum kejadian itu ternyata tuh gue juga kakak gue diteror juga sama anaknya, sama adiknya mama. Ini ada tangga 2, yaitu tangganya dekat kamar keluarga gue yang itu tuh ubin, sama tangga yang dekat kamar adiknya mama gue itu kayu. Pengen balik ke kamar keluarga gue, lewat lah dong kotak gini dong, ya kan, tuk. Terus dari tangga ubin tuh kayak ada sosok dewa hitam dong, tangga duk gitu. Tuh lari dong mereka dua, ngibrit pastinya dong. Terus ditanya kan kenapa ada kayak gini, belum awalnya kayak nggak apa-apa, akhirnya cerita gitu kan. Baru deh kejadian yang itu. Di situ kan suaminya di depan, duduk di depan kamar, di balkon. Iya, di balkon depan kamar, ada bangku sama meja. Tapi dia bengong aja. Terus gak lama waktu bapak gue keluar, itu kakinya tuh udah naik ke atas balkon, kayak mau loncat ke bawah gitu, tepuk alhamdulillahnya. Terus sadar gitu, diajak duduk, dikasih air putih, terus habis itu minum. Itu tuh matanya lama-lama mereda gitu, tadi merah bener-bener merah kayak sakit mata lah. Dan akhirnya diajak masuk ke dalam kan. Itu dari jatuhnya
si anaknya tante gue itu nangis sampai bapaknya datang tuh masih nangis. Tapi bedanya ketika sebelum datangnya si bapak itu ke kamar, anak itu selalu fokusnya tuh ke atas AC sambil nangis. Entah kenapa itu nangis kenapa. Tapi setelah bapaknya datang masuk ke kamar itu berubah. Nangis itu menghadapnya ke bapaknya. Ada apa sih? Mama gue sama tante gue sama adiknya mama gue tuh keluar sama si anaknya bawa yang kecil nangis ya. Cuman keluar dari pagar gitu, besi pagar tuh. Diem anak. Gak lama tiba-tiba ada nenek-nenek datang bawa sapu lidi, nanya kenapa, dijelasin lah, rewel loh anaknya rewel. Terus ditanya nginep di mana, nginep di hotel kayak gitu. Nenek-neneknya bilang kalau nyari hotel di Jogja hati-hati, masih suka nyari tumbal. Wah, Neneknya nih pakai kain karena nih kan si kecil ini rewel ya. Iya. Kan seharusnya kan gue bilang ya awalnya kalau dari hotel tuh lurus aja ya jalanan tuh. Nah seharusnya waktu nenek-nenek itu pergi gitu kan lurus aja kelihatan dong sampai pojok sana. Tapi tuh enggak, itu tuh kayak ngilang gitu. Nggak lama lagi tiba-tiba ada tukang beca lewat terus nanya kenapa, dijelasin lagi. Sama, pasti nasihatnya sama. Kalau nyari hotel di Jogja hati-hati, masih suka nyari tumbal. Daji tuh bapak bacanya baik banget. Beliau langsung nawarin, ya udah saya ajak aja ke alun-alun. Jadi kita disewain tikar kayak bender gitu buat alas sama tenda gitu. Betul. Terus mama gue nelpon ke abang gue, udah keluar dari hotel itu bawa aja barang-barang yang penting gitu. Kalau yang lain dia tinggalin aja gitu. Lah kita akhirnya satu persatu dibawa sama bapak beca itu. Bolak-balik. Tapi teror itu nggak sampai situ aja. kok naik beca sih? Kenapa nggak naik mobil aja? Kamu-kamunya. Karena mobilnya tuh nggak bisa keluar. Ketika kita udah masuk kamar, itu tuh mobil penuh semua. Yang tadi cuma 1, 2, 3 tiba-tiba penuh semua. Bener-bener parkir tuh nggak bisa keluar, penuh. Aneh ya. Wah, Padahal kan tadi dibilang sebelumnya kalau misalkan kamar samping-samping itu materinya emang keadaannya sepi ya, tapi kenapa tiba-tiba banyak mobil kayak gitu? Padahal juga pas awal masuk juga kan emang dikit ya. sepi banget. Cuman 1, 2, 3. Gue inget banget. Gue masih kecil ya. Gue ingat gue masih kecil tapi gue ingat. Itu cuman 1, 2, 3. Ingat ada yang abu-abu. Belum selesai, pokoknya terornya belum selesai. Dan mereka yang pertama ngumpul, kita bikin buletan lingkaran, saling ngobrol sebelum tidur. Tiba-tiba waktu kita ngobrol asik-asikan, ada tante gue HP-nya ditaruh di sini nih lingkaran. Tiba-tiba bunyi kring 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 kring. Udah diangkat, bukan halo yang keluar. Halo, bukan. Tapi what? Terus gitu, habis langsung banting. Terus dia ngomong sama mama gue, ya Allah Le, wallahi ini HP tuh udah mati dari tadi siang. What? Lu jangan bercanda lo ya, kata mak gue gitu. Lambat-laun ya udah kita lanjut cita-cita. Tapi tiba-tiba tuh hebohnya tuh sekitar mendekat tubuh. Sebelum itu kan karena kita diteror semalaman gak tidur. Bayangin semalaman gak tidur. Kayak ditelepon. Kedua adek gue. Kenapa dia? Adek gue disasar juga. Tiba-tiba dia nangis mulu. Gitu kan. Apaan sih nih adek gue gitu kan ya. Kenapa sih nih gitu kan. Kok nih nangis mulu kenapa. Gak lama dekat alun-alun itu kan emang ada masjid besar ya. Coba aja dicari ya. Ada masjid besar. Di situ tuh azan. Terus mak gue kepikiran coba diazanin. Akhirnya diazanin dah tuh adek gue. Diem tidur pulas. What the hell ya, tapi belum sampai situ doang ya. Udah pagi nih ya, udah sholat subuh, kita mandi numpang di WC umum ya. Kita ngambil barang dong.
Iya. beberapa orang doang ke sana ambil barang Di hotel. di hotel. Sepupu gue tuh nyobain sarapan di sana, nyobain nasi goreng. Waktu balik-balik ke halunan muntah ditanya, kamu kenapa? Aku tadi makan sarapan di hotel, makan nasi goreng. Ya Allah, muntah dia kayak orang demam menggigil. Setelah ngomong kayak gitu ternyata saudara gue lagi sepupu kalau ini ngasih tahu, Le gitu. Tadi malam itu yang dari hotel tuh datang lagi gitu kan. Kok tahu gitu? Iya, kok nggak ngasih tahu sih? Iya, saya mau ngasih tahu, tapi saya nggak bisa bergerak. Gitu. Saya dipeluk. Siapa dipeluk? Tahu sendiri. Itu kita pergi biasa kan, emang tujuan kita kan emang ke Borobudur. Tapi sebelum ketemu Borobudur kan nama Jogja saya dengan topi dong. Topi kita beli topi. Terus tiba-tiba ada pedagang yang ngomong, oh kalau pergi itu jangan dadakan. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Iya, wah kenapa ini? Terus habis itu ini ya kita nggak boleh percaya sih ya kalau misalnya pergi itu nggak boleh tiba-tiba dadakan gitu. Itu kayak tahayul banget ya. Tapi ya udahlah, namanya penduduk asli nggak boleh pergi. Apalagi kan di situ gue pergi itu hari Selasa kalau nggak salah ya. Jadi nggak boleh gitu udah pergi dadakan kayak di hari-hari yang tidak boleh pergi dadakan, entah itu hari apa. Ya hikmahnya kayak walaupun kita nggak percaya sama mitos, tapi kalau misalkan kita lagi di tempat yang emang mereka tuh masih kental tradisinya, masih kental akan mitos, masih percaya kayak gitu, masih banyak percaya tahayul kayak gitu, mungkin kita juga cukup respect, menghargai gitu ya, mungkin ya. Iya benar. Salah satu pesannya lah ya itu. Jadi walaupun kita nggak sependapat, ya kayak gini nih ada kata-kata, it doesn't mean if I disagree with you that I hate you gitu kan, bukan begitu. Kalau misalkan kita nggak setuju bukan berarti kita membenci gitu kan, tapi harusnya respect gitu. Tapi Jogja malam kelam liburan berikutnya oke kan? Oke. Cuman budgetnya aja harus ditambah biar nggak ke hotel. Gitu aja, oke. Tadi kan niatnya kan emang mau nyari tempat tidur yang, maksudnya tempat perisatan yang nyaman ya, pakai AC terus komplit ke bawah, berakhir di alun-alun. Oke, tadi itu dia kisah malam ini di podcast Scary Night, kisah tentang Dinda dan keluarga besarnya yang pergi berlibur ke Jogja malah mengalami hal mistis. Nah, oke. Menurut kalian gimana sih kisah malam ini? Tulis di komentar ya. Terus apakah kalian juga percaya sama mistis sama apa sih tadi namanya teh? Tahayul kayak gitu. Coba tulis juga di kolom komentar ya. Dan jangan lupa terus saksikan dan dengarkan podcast Scary Night di Spotify. See you. Bye bye.